Halo, kembali lagi ke channel Dimension Garage, channel dimana Anda semuanya bisa belajar tentang seluk-beluk mobil, dimana tidak semua pekerjaan yang berkenaan dengan mobil harus dilakukan oleh teknisi bengkel. Dengan keahlian dan keterampilan kita sendiri, kita bisa menghemat sekian rupiah untuk memodifikasi mobil kita sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang type mobil, dimana kita akan mengenal apa itu type mobil, jenisnya, kemudian bagian-bagiannya, terus yang terakhir adalah sedikit tentang masalah instalasi. Kita akan belajar bersama tentang itu. Namun sebelumnya saya mohon dengan sangat kepada para rekan-rekan semua untuk membantu channel ini berkembang lebih maju dengan subscribe, like, share, dan komen pada setiap video yang saya upload agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya teman-teman semua, langsung saja kita kali ini akan belajar tentang audio, khususnya mengenal head unit. Tips-tipsnya untuk kita sebelum membeli, kita harus mengenal dulu jenis dan tipe perbedaan antara tip-tip single din yang beredar di pasaran, khususnya di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa untuk tip single din seperti ini biasanya dipakai pada mobil-mobil tua, karena memang kita ketahui bersama pada mobil-mobil zaman sekarang kebanyakan menggunakan tip yang sudah menggunakan monitor atau bisa disebut double din. Nah, kali ini kita akan fokus ke tip single din. Kali ini saya akan memberitahuan kepada rekan-rekan semua yang sekiranya belum tahu tentang seluk-beluk audio. Dari yang pertama kita ulik dulu tentang single din ini. Sebagai contoh, single din Kenwood. Single din seperti ini sudah termasuk golongan generasi baru karena sudah dilengkapi dengan USB. Kebanyakan tip-tip single din, baik itu merek yang terkenal ataupun merek-merek Cina, itu untuk yang kuno itu belum dilengkapi dengan USB. Nah, untuk tip zaman sekarang bahkan teknologi semakin berkembang, tidak hanya USB tapi juga dilengkapi dengan Bluetooth. Untuk merek yang terkenal biasanya juga speknya yang lebih tinggi, itu sudah ada NFC yang bisa dikonekkan dengan HP untuk bisa menerima telepon atau panggilan, jadi lebih terintegrasi dengan telepon seluler. Nah, kita mengenal untuk sektor belakang dulu. Kita mengenal soket. Di sini input kabel. Kebanyakan dari setiap merek, baik itu merek apapun, itu untuk warna kabelnya skemanya itu sama. Kita belajar dari input daya dulu. Ini kita akan mengenal lebih mungkin ke instalasinya biar rekan-rekan yang belum tahu bisa paham. Jadi tip apapun mereknya, kalau itu standar internasional itu skema kabelnya itu seperti ini. Ini untuk speaker. Yang paling utama pertama kita kenal dulu ada merah, kuning, dan hitam. Ini tiga ini. Merah ini untuk kontak ACC. Jadi daya diambilkan dari kontak. Kemudian yang kuning ini langsung ke aki. Nah, kemudian yang hitam itu untuk ground. Nah, kenapa kok harus ada dua positif, yang satu kontak, yang satu aki? Karena yang kontak ini untuk menghidupkan dan mematikan tip ketika kontak pada posisi ACC. Kemudian yang daya langsung ke aki berfungsi untuk memori, menyimpan lagu atau playlist terakhir diputar ketika kita starter mobil kan biasanya mati tipnya. Kita ketika hidup lagi itu lagunya memutar langsung, nggak meriset dari awal. Jadi di sini kabel ini untuk daya memori atau pengingat. Kemudian selain untuk playlist lagu agar ngeplaynya itu tidak reset dari awal, ini juga untuk keperluan jam agar tidak ngeriset clock. Biasanya kan tip juga dilengkapi dengan jam. Nah, kemudian ini ada kabel biru. Ini meskipun ada 3 kabel biru, tapi biasanya hanya yang digunakan satu kabel biru. Itu untuk remote yang power tambahan, power amplifier. Jadi ketika kabel biru ini tip dihidupkan, kabel biru ini mengirimkan daya untuk menghidupkan power. Jadi opsional ketika rekan-rekan memasang power di jok bawah untuk mengangkat sub,
diikutkan ini. Tapi kebanyakan para instalator di variasi mengkonekkan dengan kontak ACC juga bisa, tapi standarnya yang remote, yang power itu dikonekkan dengan ini. Kemudian ini abu-abu, ini untuk speaker depan. Kemudian dua kabel ini tidak terpakai ya. Kemudian untuk yang ungu, hijau, ini untuk speaker belakang. Ini biasanya abu-abu, yang putih ini untuk speaker depan. Abu-abu putih ini speaker depan. Maaf, ini terpakai ternyata. Saya lupa. Ya putih ini depan kanan kiri, ini belakang kanan kiri. Sama. Setiap tip yang standar pabrikan sama. Nah, kemudian yang kedua, kita di sini akan belajar tentang jack RCA. Nah, ini hanya menganut atau menyematkan, pabrik menyematkan dua pasang jack RCA. Kemudian di sini ada 3 pasang jack RCA. Nah, kita ulik bersama. Ini dua ini biasanya yang digunakan cuma satu. Ini untuk input RCA ke power. Kemudian yang kuning ini adalah untuk visual atau video. Jadi jika rekan-rekan ingin membeli tip tapi juga ingin memasang monitor TV mobil, usahakan beli tipnya yang ada soket warna kuning untuk visualnya, untuk videonya. Jika teman-teman membeli single DIN yang tidak dilengkapi dengan video, maka tidak bisa. Nah, setelah kita bisa membedakan antara single DIN dengan fasilitasnya yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita inginkan, kita sekarang belajar tentang ini, power. Nah, biasanya rekan-rekan yang sudah cukup maniak dengan audio, tidak cukup dengan tip ini saja sebagai driver untuk menyuplai lagu, tapi ditambah dengan power. Sebetulnya ini saja sudah dilengkapi dengan amplifier, tapi mungkin tenaganya karena kurang, maka kebanyakan menambahkan opsional power. Ini power mobil. Nah, ini input tersendiri, kita akan belajar tentang panel-panelnya. Ini power 4 channel. Power itu ada yang 4 channel, ada yang monoblock juga. Tapi yang 4 channel ini kenapa disebut 4 channel? Karena memang ada 4 pasang output speaker. Nah, ini kita belajar dari panel sebelah kiri. Ini ada 12 volt, ini langsung ke aki. Kemudian rem ini soket yang biru ini tadi, yang biru dari tip. Tapi kebanyakan opsional, banyak bengkel yang juga mengaitkan ini dengan kontak ACC. Tapi kalau menurut saya lebih efisien dari tip ini, karena memang rekomendasi dari pabrikan juga dari tip. Kemudian kalau dari kontak ACC ini posisi kontak hidup, otomatis power hidup. Biasanya ini akan membebani aki. Ketika belum di starter, power sudah hidup, maka akan sedikit membebani aki. Kemudian ground ini dikaitkan dengan body. Ini adalah fuse, sekring, pengaman. Nah, ini ada front speaker, front depan. Jadi ini bisa untuk mengangkat speaker pintu dua buah atau sepasang. Ini pintu kan, speaker itu kan ada 2 kutub. Ini satu speaker, ini satu speaker. Biasanya untuk mengangkat speaker yang di tip depan. Nah, kemudian yang speaker rear atau speaker belakang ini juga bisa untuk pintu. Tapi ini kita ada bridge. Bridge ini artinya untuk menjumper. Kalau kita butuhnya untuk satu sub yang besar, ini kaitkan ini dengan pojok sini. Jangan ini dengan ini. Ini dengan ini juga bunyi, tapi tenaganya kurang besar. Ini di jumper ini dari pojok kiri ke pojok kanan. Nah, kemudian untuk panel yang sebelahnya ini untuk kontrol equalizer. Nah, di sini ada jack RCA. Ini ada front X-over atau crossover. Kemudian ini rear belakang. Nah, ini untuk kontrol depan. Jika kita ingin menghidupkan sub saja atau speaker yang belakang 12 in, biasanya yang belakang, ini kita langsung dari RCA, dari tip ini kan RCA nya ini ada, ini pilih yang out, ini langsung dihubungkan ke yang rear sebelah sini. Jadi yang hidup hanya untuk yang belakang. Tapi jika kita ingin menghidupkan yang depan juga, menghidupkan channel sebelahnya, kita tambahkan kabel RCA seperti ini, dicolokkan seperti ini untuk memediasi antara input yang sebelah sini ke panel yang sebelah depan atau front crossover. Nah, di sini ada lubang untuk volume, istilahnya untuk potensio. Ini ada opsional full dan HPF.
Ini ya bisa diulik, ini hanya untuk istilahnya equalizer, menambah volumenya seberapa, untuk menambah istilahnya ada mau di input bass atau full vokal, sama halnya seperti ini mau di crossover itu sub itu mau dikasih vokal atau cuma dung dung bassnya aja, ini bisa. Kalau yang LPF ini yang low, yang high itu high, jadi itu vokalnya besar. Kemudian kalau mau dihilangkan crossovernya ya yang ditaruh yang di low. Yang bass equalizer itu ya tingkat bassnya itu mau yang 12, 6 atau 0. Kemudian gain itu untuk menambah bassnya ini. Ya ini diulik aja nanti bisa di lapangan. Kemudian di sini ada 2 lampu LED, ini power untuk menandakan kalau catu daya sudah masuk, yang hijau ini. Kemudian yang merah itu adalah lampu protect. Protect ini adalah apabila terjadi konsleting atau masalah pada instalasi atau pada mesin, maka power ini akan memprotek dan tidak mengeluarkan bunyi, karena memang istilahnya ada safety-nya, ada fuse-nya untuk menandakan bahwa terjadi trouble pada power dan instalasi tipnya. Jadi kurang lebih itu saja. Jika rekan-rekan ingin membeli tip, baik itu yang single din atau double din, usahakan untuk kita itu yang dibutuhkan apa, atau hanya cukup istilahnya yang penting bunyi, ya pilih tip ini aja, nggak usah pakai power. Untuk yang fitur-fiturnya ini disesuaikan, mau pakai kaset atau flash disk ini disesuaikan. Kemudian untuk yang ini kalau mau menambahkan, pengen pakai monitor, pakai TV, ya belinya yang harus ada RCA yang videonya seperti ini, ada ini tambahan ini. Nah untuk merek, mau beli biasanya, saya mau beli merek apa ya, yang terkenal kan biasanya Pioneer, Kenwood, Alpine atau Blaupang. Itu merek yang sudah cukup memiliki kelas di segmen tip mobil. Kemudian sekarang dibanjiri produk-produk Cina. Nah ya tergantung biayanya juga. Untuk fanatisme terhadap suatu merek itu juga karena kuping orang kan beda-beda seleranya, maka saya tidak bisa menekankan mana yang lebih bagus. Semuanya bagus, punya segmentasi sendiri-sendiri, tapi yang beredar di lapangan ini kebanyakan kalau Kenwood itu lebih menang di bass, kemudian Pioneer itu lebih menang di detailing middle-nya, detailing suaranya, istilahnya ngecesnya itu lebih kerasa. Kalau Alpine itu lebih ke detailing juga, kemudian Blaupang itu lebih ke bass. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang tap mobil. Jadi kepada rekan-rekan semua, saya ingatkan kembali, sebelum Anda membeli perangkat apapun itu tentang mobil, baik itu tip ataupun spare part mobil lainnya, harusnya Anda merencanakan terlebih dahulu spek apa yang Anda butuhkan, kemudian dana berapa yang Anda siapkan, kemudian berkenaan dengan kualitas dan sebagainya, maka tidak ada salahnya kita untuk mencari informasi kepada rekan-rekan yang sudah memakai atau dengan searching di internet dan belajar di YouTube. Jadi saran saya hanya itu saja, perencanaan agar kita tidak rugi dan bekerja 2 kali kemudian mengeluarkan biaya yang lebih. Ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan menjangkau teman-teman yang lebih luas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.